Yes. Don't you love when I come around? Somebody build you up, then I take. Ooh, who would have thought I'd get you? Oh yeah, babe. Ooh, who would have thought I'd get you? This feels like summer. Boy, you make me feel so alive. Just be my lover. Boy, you lead me to paradise. I really miss you right now. Where you at, girl? What you up to? You ain't in the 021. You far away in the 613. Smoke loud, baby, not with me. Look fresh in every attire. I loved you and never retire. I made you a song, then I'll bring you a choir. Hey, how your class been? Are your friends good? Yeah, got a million things I wanna say to you. All the timing's off in my Wi-Fi too. But I'm just waiting patient, baby, you worth the cue. Significant other, I ain't looking for another. And when you come back, I wanna contact your pops to meet your mother. We can start looking for venues, never mind the value. Girl, you're mine and I am yours. Both the world is me and you. So many girls on the menu, but guess what, girl, I'm choosing you. I miss you so much, I miss your touch, but I'm scared of losing you. Maybe I'll come visit one day, just to come and kiss you all day. But for now, girl, I'm just gonna pray that our relationship's okay, yeah. I've been trying to tell you things, sometimes you don't wanna listen, that's okay. Maybe I should write a song, make it big, and maybe you will listen. And if that's just what it takes to get inside of your mind, get inside of your mind, yeah. I've been trying to cope with all the missing, and maybe one day you can be my missus. And girl, I'm serious, let's get down to business. Me and you gon' kill it, oh yeah. My definition of love. How do I define love? Okay, well, when I'm love, I sort of prioritize whoever I am in love with above me. I've been thinking lately how much I miss you. I haven't touched your face in weeks. I've been thinking how much I'd like to kiss you, and the freckles on your cheeks. You know the hardest part of what I do is saying goodbye to you. By far the hardest part of what I do is saying goodbye to you.
gotta be. I'm coming home. There's no words I'd rather. Kayaknya 7.40 oke sih. Apa mau sekarang aja? Oh ya, gimana yang lain nih? Kamu kayak gimana? I've been thinking how much I could do better. So many times I've let you down. Every single note and every letter can't replace me when I'm not around. You know the hardest part of what I do is saying goodbye to you. By far the hardest part of what I do is saying goodbye to you. I promise I'm home soon to give my love to you. Just need to be with you. I gotta be, I gotta be. I promise I'm home soon. My arms around you. Just need to be with you. I gotta be, I gotta be. I'm coming home. There's no words I'd rather go. I'll be back before you know. 'Cause baby, I'm coming home. I know that every time I go, we end up feeling low. I'll be back before you know. Em, katanya ada yang mau mulai sekarang. Ale-ale. Oke, selamat malam semuanya. Kayak gue sekarang. Kayaknya lu belum hello deh. Kayaknya lo habis sharing ini gak sih? Sound. Oke. Halo, malam semuanya. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Vanessa Ramadanti Utami. Boleh dipanggil Fani atau Vanessa. Aku dari Fakultas Ilmu Administrasi jurusan Niaga. Kita mulai aja kali ya, takut malaman. Jadi kan hari SEU malam ini kita bakal ngebahas pergerakan nasional. Waktu minggu kemarin kan kayaknya udah ngejelasin tentang pendudukan Jepang kan. Nah harusnya tuh pergerakan nasional dulu karena abis pergerakan nasional baru ada pendudukan Jepang gitu. Terus kita langsung mulai aja kali. Nah, di sini ada ciri-ciri masa pergerakan nasional. Ada yang sebelum sama yang sesudah. Sebelum itu maksudnya sebelum adanya pergerakan nasional. Di sini ada banyak nih, ada bersifat kedaerahan, tidak terorganisasi, tergantung pemimpin, penggeraknya ulama atau bangsawan, sama utamain fisik atau senjata. Jadi maksudnya bersifat kedaerahan di sini adalah orang-orang itu masih mikirin daerahnya sendiri gitu loh. Jadi mereka nggak mikirin kelompok yang lain atau suku yang lain itu bakal kayak gimana, tapi mikirin gimana daerahnya itu bisa nggak ada penjajah atau juga bisa maju gitu. Nah yang kedua ini ada tidak terorganisasi. Tidak terorganisasi ini di sini tuh maksudnya kayak masyarakat tuh masih tergantung sama satu pemimpin atau enggak masih tergantung sama tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana gitu. Jadi Yam,
katanya Zoom-nya udah direkod belum sih? Oh, emang nggak direkod? Ada Oremnya Exilia tanya. Oke, soalnya ada yang nanya. Oke, lanjut ya. Nah, tidak terorganisasi di sini tuh masyarakat itu masih bergantung sama tokoh masyarakat di sana gitu. Jadi belum independen lah ya. Terus penggeraknya para ulama atau bangsawan. Jadi masih kayak agamis lah ya di sana. Terus utamain fisik atau senjata. Jadi kan orang-orang Belanda di sana tuh kan pada pakainya kayak pistol yang keren-keren gitu kan. Nah, masyarakat Indonesia tuh pikirannya kayak eh, kan Belanda udah keren-keren banget nih. Kok kita juga harus pakai senjata dong. Padahal kan senjata mereka yang kayak masih parang, celurit, yang kayak gitu-gitu kan. Jadi sebenarnya senjata doang tuh gak bisa buat ngusir penjajah gitu. Harus pakai edukasi juga. Nah, terus ada ciri sesudah adanya pergerakan nasional. Nah, bersifatnya nasional, terus terorganisasi, tidak tergantung pemimpin, terus penggeraknya banyak cendekiawan. Banyak cendekiawan di sini tuh gara-gara kan ada politik etis ya, waktu pas pertemuan kemarin tuh udah bahas tentang politik etis. Nah, di situ tuh salah satunya ada edukasi kan bidangnya. Nah, karena adanya politik etis itu, makanya banyak nih tokoh-tokoh masyarakat yang udah terpelajar gitu. Terus yang terakhir ada utamain politik dan diplomasi. Next kali. Ada latar belakang dari pergerakan nasional, ada yang eksternal dan internal. Nah, yang pertama ini ada kemenangan Jepang atas Rusia yang menghasilkan adanya paham komunis atau Marxisme pahamnya. Terus yang kedua tuh ada semangat anti kapitalisme dan imperialisme. Kan waktu gue UTBK tuh sering banget kan ketemu adanya waktu UTBK tuh ditanyain kayak maksudnya apa sih kapitalisme, imperialisme, terus ada nasionalisme, merkantilisme gitu. Bedanya apa sih? Jadi kalau ada kapitalisme tuh lebih kayak ke investasi suatu negara di negara berkembang. Terus abis mereka investasi perdagangan di sana, mereka tuh ngeeksploitasi negara tersebut gitu. Ngeeksploitasi negara jajahan tersebut gitu. Terus kalau misalnya eh, imperialisme itu sendiri itu tuh ada gara-gara adanya kapitalisme. Jadi kan namanya manusia ya, gak apa ya, gak puas gitu. Jadi udah dia ngeeksploitasi sumber daya di sana. Kalau imperialisme itu pengen nguasain politiknya. Jadi udah nguasain sumber dayanya, mereka mau nguasain politiknya. Terus kalau merkantilisme itu kayak nasionalismein jadi tuh suatu negara nih, mereka tuh bukan buat peraturan, buat nasionalismein ekonomi mereka. Jadi ngelindungin usaha dalam negeri mereka gitu. Nah, kalau nasionalisme kan pasti udah tahu ya, kayak cinta negara sendiri kayak gitu. Terus yang ketiga tuh ada nasionalisme di negara terjajah. Sama self-determination. Self-determination tuh kayak hak untuk apa ya, berada di kaki sendiri gitu loh. Jadi kayak hak untuk berkembang kayak gitu. Udah mulai muncul nih. Terus kalau yang internal sendiri ada kenangan akan kejayaan masa lalu. Jadi kan waktu pas dulu tuh ini ya, ada kerajaan Sriwijaya, Majapahit yang jadi jalur perdagangan dunia yang pokoknya yang keren-keren banget lah dulu. Tiba-tibanya waktu pas ada penjajah jadi mundur lagi kan Indonesia gitu. Nah, yang kedua ini ada politik etis. Politik etis ini sebenarnya suatu bentuk balas budi Belanda ke Indonesia atas ganti ruginya itu kan tanah-tanah di Jawa pada rusak ya kan. Nah, Belanda tuh harusnya bayar utang gitu ke Indonesia kayak bayar berapa gulden gitu kan. Tapi karena Belanda tuh nggak mampu, jadi tuh Van de Venter ngajuin tuh usul buat adanya politik etis yang adanya itu ada edukasi, migrasi, sama irigasi gitu. Nah, yang ketiga ini ada pendidikan rakyat akibat penjajahan. Terus nih di sini ada strategi perlawanan ya, ada yang kooperatif dan non kooperatif.
kooperatif tuh pasti bisa diajak kerja sama non kooperatif tuh pasti yang kayak radikal gitu. Biasanya tuh yang kayak PKI, Perhimpunan Indonesia, PI gitu. Biasanya kayak gitu-gitu tuh. Next. Nah, di sini gue ngebagi pergerakan nasional jadi 4 tahap gitu. Jadi ada zaman perintis, zaman penegas, peralihan, sama pendobrak. Sesuai tahun-tahun ini. Jadi waktu pas zaman perintis itu bersifat nasional gitu, mengandalkan organisasi modern, organisasi yang udah gede. Jadi masyarakat tuh masih tergantung sama tokoh-tokoh masyarakat yang emang udah gede gitu. Misalnya Soekarno, atau Muhammad Hatta, Muhammad Yamin gitu. Jadi udah tergantung sama tokoh itu aja gitu, nggak independen. Nah, di sini ada organisasinya, ada Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Partai, Muhammadiyah, banyak lah pokoknya itu. Ini sampai tahun 1927. Nah, waktu 28 mulai deh zaman penegas. Jadi banyaknya gerakan pemuda dari berbagai daerah. Jadi biasanya kan kalau di organisasi modern, apalagi yang udah gede itu, petinggi-petingginya itu pasti udah kolot ya kan. Dan mereka tuh biasanya pro sama Belanda. Kayak untuk buat suatu kebijakan mereka harus meminta persetujuan Belanda. Kayak ini tuh bagus apa enggak, ini boleh apa enggak ya gitu. Nah, karena para pemudanya juga udah dapat edukasi nih waktu pas banyak ada Budi Utomo dan sebagainya. Mereka tuh tergerak gitu kalau misalnya kita terus-terusan nunggu keputusan dari Belanda terus, kita kapan majunya gitu. Akhirnya banyak nih pergerakan dari para pemuda gitu. Ada PKI, PNI, Partindo, P3KI. Nah, di sini juga ada gerakan-gerakan yang radikal gitu kan. Nah, setelah itu ada zaman peralihan. Jadi beralihnya taktik perjuangan dari non-kooperatif jadi kooperatif. Tadinya tuh kan radikal banget nih. Akhirnya mereka mencoba cari jalan lain untuk jadi kooperatif. Ini sampai 1942. Nah, setelah itu ada zaman pendobrak. Jadinya didobraknya dominasi Eropa di Asia dan Belanda di Indonesia. Jadi kan Eropa di Asia itu Jepang kan menang kan waktu pas perang itu. Nah, itu tuh ngebuktiin kalau misalnya bangsa Asia dan Afrika tuh bisa loh di atas Eropa gitu. Karena kan kita biasanya bangsa Asia sama Afrika tuh dijajah terus kan sama bangsa Barat gitu. Gitu deh. Sampai sini udah oke nggak sih? Oke, next aja. Nah, yang pertama ini ada organisasi Budi Utomo. Sebenarnya Budi Utomo itu didiriin sama anak-anak, pelajar ya, pelajar mahasiswa dari sekolah kedokteran di Jawa, Stovia. Nah, karena ketuanya itu Sutomo, jadi pendirinya Budi Utomo itu ya Sutomo gitu kan. Nah, didirinya pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, Budi Utomo ini kan jadi organisasi kayak organisasi pendidikan gitu kan. Nah, akhirnya waktu tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional gitu. Nah, latar belakang dari pendirian Budi Utomo itu sendiri adanya politik etis Van Deventer, pengaruh pergerakan nasional dan modernisasi serta restorasi Meiji. Terus kalau misalnya nggak tahu nih restorasi Meiji itu apa sih gitu kan? Itu tuh kayak gerakan gitu loh, gerakan di Jepang kan dulu tuh sempat nggak ada kekaisaran kan. Nah itu tuh restorasi Meiji itu kayak pengembalian kekaisaran gitu di Jepang. Nah, tujuan dari Budi Utomo itu memurnikan kembali ke budaya Jawa akibat westernisasi sama memajukan pendidikan. Terus ada kongres pertama di Jogja, itu waktu bulan Oktober tahun 1908. Terus isinya itu ada tidak ikut berpolitik, kegiatan utama di bidang pendidikan dan budaya, terus ruang gerak terbatas Jawa dan Madura, serta pusat organisasinya ada di Jogja. Kan si sekolah kedokteran itu adanya di Jogja ya kan, di Jawa. Budi Utomo ini mengalami kegagalan karena pro Belanda, krisis keuangan, dan hanya memajukan kaum priai. Jadi walaupun Budi Utomo ini organisasi pendidikan, dia tuh pro-nya tuh terhadap Belanda gitu. Kayak
ngeduluin orang-orang yang emang udah punya privilege buat belajar gitu loh. Jadi nggak merakyat lah istilahnya. Next ada Sarekat Islam. Nah, Sarekat Islam ini ya pasti tahu lah ya, organisasi Islam gitu. Awalnya dia tuh bukan organisasi Islam pure gitu kan. Awalnya dia tuh Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi tahun 1911. Tapi waktu pas karena itu udah booming banget kan Sarekat Dagang Islam waktu itu, akhirnya sama Cokroaminoto dibentuklah Sarekat Islam yang benar-benar pure untuk memajukan Islam gitu. Nah, kongres pertamanya itu pada 1913. Karena dia itu jadi menghasilkannya bukan parpol, bertujuan untuk mengembangkan agama Islam, terus melindungi pedagang Islam. Terus pusatnya ada di Surabaya. Karena Sarekat Islam ini waktu pas zaman itu tuh gede banget ya. Jadi ada pihak-pihak komunis yang udah di Indonesia, dia itu menyusupkan Semaun sama Darsono, yang berakibatnya berubah tujuan awal Sarekat Islam. Gitu. Diterapkan pemeriksaan SI dari komunis yang diusulkan oleh Abdul Muiz yang berdampak pada pecahnya Sarekat Islam. Jadi kan udah banyak banget nih kayak Abdul Muiz nih ngerasa kalau misalnya SI ini kayaknya udah tujuannya bukan buat Islam lagi deh, buat mengembangkan Islam, tapi udah mulai ke komunis deh. Akhirnya dia membuat pembersihan gitu, kayak menyeleksi orang-orangnya gitu. Tapi adanya pembersihan ini nimbulin pecahnya SI gitu. Akhirnya SI itu pecah. Ada SI putih sama SI merah. Nah, SI putih sendiri pemimpinnya masih tetap sama kayak pendirinya Cokroaminoto. Landasannya pasti landasannya Islam. Nah, berubah jadi Partai Sarekat Islam. Kan awalnya mereka tuh bukan parpol ya kan. Nah, akhirnya mereka berubah tuh 1930 jadi parpol. Terus ganti lagi jadi PSII. Jadi mereka tuh udah mulai radikal nih, jadi non-kooperatif. Terus pecah lagi jadi Partai Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sukiman, PSI Kartosuwiryo, PSI Abi Kusno, dan PSI itu sendiri. Gitu. Terus kalau ada satu lagi nih, SI Merah yang udah kena masuk-masukan dari dari Semaun sama Darsono, kan udah kena komunis ya kan. Terus ada Alimin juga nih, dia udah kena juga kan. Nah ini banyak banget sebenarnya pengikutnya. Terus landasan mereka tuh PKI. Terus berubah jadi Sarekat Rakyat tahun 1918. Dan mereka tuh merupakan cikal bakal dari PKI. Nanti PKI pasti awal dari SI Merah ini. Jadi mereka mulai radikal gitu. Next ada Indis Partai. Jadi ini adalah organisasi politik pertama di Indonesia yang berdiri pada 25 Desember 1912 di Bandung. Pendirinya tuh 3 serangkai, ada Cipto Mangunkusumo, Suwardi, sama Dr. Setiabudi. Ciri partainya itu sendiri itu radikal. Jadi dia tuh udah radikal nih, non-kooperatif dan bertujuan untuk kemerdekaan Indonesia. Mereka tuh kan parpol pertama di Indonesia kan. Jadi dia tuh berkeliling ke Indonesia, mengajarkan politik dan nasionalisme kepada masyarakat kalau misalnya Indonesia tuh harus merdeka gitu. Jadi ngajarin politik lah ya ke orang-orang. Terus ada kritik dengan artikel. Salah satunya ini Suwardi Suryaningrat nih, Netherlands. Jadi jika saya seorang Belanda gitu. Sama banyak kritik-kritik yang lain, mereka juga sering buat kayak artikel dan sebagainya gitu. Nah, kata Ahmad Badal Aziz nih, nanya radikal tuh gimana sih Kak? Jadi radikal tuh gerakannya tuh lebih kayak kekerasan gitu loh. Jadi balik lagi ke sebelum pergerakan nasional. Dia tuh lebih kayak, kan radikal tuh biasanya pakai kekerasan kan. Nah harusnya kalau kayak gitu kan nge-insult si Belanda kan. Jadi bisa jadi nanti si organisasi ini malah dilarang gitu. Nah akhirnya kalau partai yang radikal kayak gini biasanya udah nggak bertahan lama gitu loh, karena banyak tentangan dari orang lain karena terlalu melakukan kekerasan gitu loh. Next ya. Ada Muhammadiyah sama Nahdlatul Ulama. Nah Muhammadiyah dulu ya.
Dia tuh didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta tanggal 18 November 1912. 1912. Tujuannya itu mengembalikan ajaran Islam pada Al-Quran dan hadis yang sudah bercampur sinkretisme. Buat yang nggak tahu, sinkretisme tuh kayak apa ya? Pencampuran beberapa agama kebudayaan gitu dalam satu dalam satu gitu, kesatuan gitu loh. Jadi kayak misalnya kita kan kalau tahlil tuh sebenarnya dalam ajaran agama Islam tuh nggak ada ya kan? Karena itu emang akulturasi budaya dari agama lain dan tradisi-tradisi masyarakat gitu. Tujuannya emang awalnya tuh kan pingin menyatukan masyarakat, terus pingin menyantuni orang yang ditinggalkan kan. Tapi lama kelamaan kan jadi beda gitu. Nah, ini gara-gara sinkretisme karena kita kan banyak gitu kan budayanya. Selanjutnya ada Nahdlatul Ulama, organisasi Islam yang lebih tradisional. Jadi dia tuh lebih tradisional lah daripada si Muhammadiyah. Nah, berdiri tanggal 31 Januari 1926. Pendirinya tuh ada 3, ada Wahab Casbullah, Hashim Asy'ari, sama Cholil. Ini ada peran-perannya sendiri gitu, ada pencetus ide, pemimpin kunci, penentu, nah gitu. Terus mereka juga ada 3 pilar atau 3 pilar mereka gitu. Ada Nadiyatul Watan, Tashwirul Afkat, sama Nafdatul Tujar. Ini ada ya pengertiannya. Next kali ya. Setelah itu ada Taman Siswa. Nah, Taman Siswa ini didirikan oleh Suwardi Suryaningrat pada tahun 1922. Bertujuan untuk pendidikan dan penanaman nilai nasionalisme. Organisasi ini mengutamakan kepentingan rakyat dan hal ini tuh menimbulkan kekhawatiran Belanda. Kan waktu pas Budi Utomo, Belanda tuh ngizinin karena anggota-anggotanya tuh kan pada pro Belanda nih. Sedangkan Suwardi Suryaningrat ini mendirikan organisasi pendidikan tapi untuk masyarakat biasa gitu. Jadi ini tuh menimbulkan kekhawatiran Belanda gitu. Akhirnya karena Belanda nih kena mental banget kan, akhirnya mereka tuh buat undang-undang sekolah liar pada tahun 32. Melarang sekolah-sekolah yang tidak diberi izin oleh kolonial Belanda. Tapi kan udah nih dari tahun 1922 sampai 1932 udah 10 tahun gitu. Banyak banget muridnya kan. Nah, murid-murid yang udah lama di sana, udah merasakan manfaat dari Taman Siswa sendiri, akhirnya melakukan protes gitu kepada Belanda. Dan akhirnya 1933 UU-nya berhasil dicabut. Gitu. Next. Ada Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI ini kan tadi berasal dari SI Merah ya kan. Nah, awalnya tuh namanya bukan PKI guys, tapi Indi Social Democratic Vereniging, ISDV. Didirikan oleh Hans Nevlid. Pasti kan orang dari sana lah ya, pasti orang luar gitu. Tujuannya untuk membangkitkan semangat nasionalisme, mendidik para pribumi, sama mengajarkan paham Marxisme, paham komunis ya kan. Nah, peran-peran mereka itu membuat surat kabar. Surat kabar itu suara merdeka. Melakukan revolusi Oktober. Nah, revolusi Oktober ini gerakannya itu muncul gara-gara kan ini tuh muncul di negara-negara yang udah ada komunis ya kan. Nah, di negara mereka itu udah mulai nih protes-protes yang radikal banget lah, kayak protesnya tuh udah sampai merugikan orang lain gitu. Nah, mereka yang dari negara lain itu, mereka tapi berhasil gitu. Setelah melakukan revolusi ini, melakukan protes, berhasil. Dan si Partai Komunis Indonesia ini, si SDV ini, terinspirasi lah, akhirnya melakukan revolusi Oktober. Tapi, akhirnya, mereka ya gagal gitu kan. Akhirnya mereka ditangkap, terus dibubarin deh, gitu. Jadi kalau paham Ingrid ya nanya, paham Marxisme itu kayak paham komunis gitu loh guys. Kayak misalnya paham-paham komunis kayak pokoknya paham komunis sih intinya. Gitu. Terus abis itu muncul deh PKI. Terus Semaun ini yang awalnya dari Indo kan.
Dia mengubah nama PKI dan meresmikannya pada tahun 1929 gitu. Nah, setelah adanya PKI ini ada gerakan organisasi pemuda nih, mulai banyak pemuda gitu kan, yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini nggak ada tulisannya. Nah, berawal tuh dari gerakan Trikoro Darmo. Nah, Trikoro Darmo ini asal mulanya dari Jong Java. Ini kan ada Jongjong banyak kan. Nah, ini yang 4 pertama ya, yang masuk duluan gitu. Ada Yong Sumatera Bon, Minahasa, sama Salabas. Nah, kongres pertamanya itu pada tahun 1926. Isinya itu mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia walaupun masih samar-samar dan belum jelas. Samar-samar dan belum jelas itu maksudnya pasti kayak masih konsep lah gitu. Mereka tuh udah punya ambisi tapi belum terrealisasikan gitu. Nah, mulai terrealisasikanlah waktu pas 1928, waktu Kongres Pemuda yang kedua. Di sini tuh dipimpin oleh Sugondo. Dan mendapatkan hasil yaitu Sumpah Pemuda ya kan. Ada 3 tuh, Tanah Indonesia, Bangsa Indonesia, Bahasa Indonesia. Next. Ada Partai Nasional Indonesia atau PNI. Nah, berdirinya PNI itu dilatar belakangi oleh larangan PKI. Jadi kan PKI udah dilarang tuh. Sebenarnya PKI itu bukan gak benar-benar hilang ya, cuma untuk demo-demo yang kelihatan gitu mungkin udah dilarang gitu kan. Akhirnya muncullah PNI pada tanggal yang dibentuk pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung oleh Algemene Study Club yang diketuai oleh Soekarno. Jadi tuh organisasi kayak klub-klub gitu, dan akhirnya mereka jadinya PNI gitu, jadi parpol. Ciri-cirinya tuh sama sih sebenarnya, non-kooperatif, masih radikal juga. Tujuannya tuh untuk kemerdekaan Indonesia dan berdikari, jadi berdiri di kaki sendiri gitu. Jadi dia udah independen lah. Terus ada peristiwa penangkapan nih. PNI melakukan banyak pemberontakan, salah satunya adalah pidato Indonesia Menggugat yang disampaikan oleh Soekarno. Jadi pidato Indonesia Menggugat ini tuh ada waktu pas Soekarno ditangkap gitu. Dan dia tuh membela diri dengan Indonesia Menggugat gitu. Isinya tuh kayak pokoknya kan itu kan kalau biasanya persidangan itu ditonton juga kan sama negara di Belandanya juga. Nah itu tuh mempermalukan Belanda banget lah gitu. Akhirnya para pemimpin PNI itu ditangkap. Ada 3 orang nih, ada Soekarno, Gatot Mangkuprojo, sama Supro Adinata. Yang ditangkap itu yang atas-atasnya aja gitu kan. Terus dipenjarakan di Sukamiskin Bandung. Penjara Sukamiskin Bandung masih ada tuh penjara sekarang. Terus Indonesia Menggugat nih. Pidato pembelaan yang dibacakan oleh Soekarno pada persidangan Lantas di Bandung berisikan pergerakan nasional, pentingnya kemerdekaan bagi Indonesia, dan hapuskan pemerintahan kolonial. Hal itu sangat mempermalukan Belanda di mata dunia. Akhirnya si Soekarno sampai dipenjarain kan. Gitu. Next kali ya. Ada Partai Indonesia atau Partindo. Dibentuknya itu karena Soekarno dipenjarain gitu kan. Nah, Mr. Sartono ini salah satu anggota dari yang tadi dibubarin. Akhirnya karena kecewa dibubarin gitu, dia akhirnya membuat PNI. Membubarkan PNI, dia mendirikan Partindo tanggal 30 April 1931. Nah, udah didirikan udah cukup lama, akhirnya Soekarno keluar kan. Nah, Partindo ini hits lagi dan mengeluarkan banyak slogan untuk menyerukan kemerdekaan. Nah, karena udah ditangkep, udah terus demo-demo lagi, ya ditangkap lagi kan. Akhirnya Soekarno tuh dibuang ke Ende Flores tahun 1934. Nah, muncullah PNI Pendidikan gitu. Didirikannya oleh Hatta sama Syahrir. Latar belakangnya itu karena kecewa atas Mr. Sartono yang membubarkan PNI. Karena Mr. Sartono tuh kayak sebenarnya dia tuh pendiri Partindo, tapi dia tuh kayak nggak bisa independen itu berdiri sendiri, dia tergantung Soekarno gitu kan.
karena Mr. Sartono juga yang mubarin PNI, akhirnya muncullah PNI Pendidikan gitu kan. Tapi akhirnya Hatta sama Syahrir juga dibuang gitu kan. Ditangkap terus dibuang ke Iran dan Banda. Tuh. PNI sendiri ada fokusnya ada 3. Ada fokus pada bidang pengajaran politik, sosial, ekonomi, dan kemerdekaan bangsa. Perlawanan mereka tuh melakukan penyebaran artikel-artikel gitu melalui surat kabar, yaitu surat kabar Daulah Rakyat untuk mengkritisi kebijakan Belanda. Terus berpendidikan barat yang menganut sosialisme dan demokrasi gitu. Karena kan Hatta ini orangnya kayak sosialisme gitu kan. Gitu. Next. Ada Perhimpunan Indonesia atau PI. Perhimpunan Indonesia. Nah, berdirinya tahun 1922. Organisasi tadinya kan awalnya tuh namanya Indis Vareniging. Nah, akhirnya berganti nama jadi PI. Terus ketuanya itu Iwa Kusuma Sumantri. PI ini mengeluarkan buku yang terkenal gitu kan, Gedeng-Bong. Jadi isinya ada kumpulan 13 artikel mengenai nasib Hindia Belanda. Buku ini tuh keluar gara-gara jadi kan PI ini udah cukup lama kan berdirinya. Nah, Gedeng-Bong ini sebagai bentuk apresiasi mereka yang udah memperjuangkan bangsa Indonesia melalui surat kabar, artikel, dan sebagainya dengan ulang tahun mereka yang ke-15 tahun gitu. Akhirnya PI ini bubar, mahasiswa ingin meneruskan karirnya masing-masing. Jadi Perhimpunan Indonesia ini kan kayak gabungan mahasiswa-mahasiswa gitu kan. Mahasiswa Indonesia yang belajar di Belanda gitu. Nah, biasanya kan mahasiswa yang belajar di Belanda itu kan biasanya dari kalangan anaknya bupati atau anaknya gubernur dan sebagainya kan. Mereka tuh berpikirnya tuh kalau misalnya mereka terus-terusan di Perhimpunan Indonesia, mereka tuh kayak punya mimpinya masing-masing lah istilahnya gitu. Jadi akhirnya bubar deh gitu. Selanjutnya ada P3KI, Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Latar belakangnya itu ada kesadaran tokoh-tokoh nasional untuk menggabungkan organisasi. Jadi di sini tuh organisasi yang lama-lama itu digabungin jadi satu. Jadi udah ada gerakan untuk menghimpun organisasi-organisasi agar menjadi satu kesatuan gitu. Udah mulai secara nasional gitu kan. Nah, kongres pertamanya itu berhasil mempersatukan kaum moderat dan kaum radikal di P3KI. Anggotanya itu lumayan banyak sih, ada PNI, Budi Utomo, SI, Paguyuban Pasundan, banyak lah pokoknya nih, ada Indonesia, Gemeni, gitu. Pokoknya ini tuh gabungan kayak organisasi-organisasi gede lah gitu. Nah, ada pertanyaan nih, kenapa sih udah digabungin, udah secara nasional, tapi kok bubar gitu kan? Padahal udah bagus banget nih, udah digabung-gabungin. Kira-kira kenapa nih? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kalau yang tahu bisa aja nih reaction. Mau pakai. Kalau nggak tahu juga nggak apa-apa. Oke, kayak nggak tahu. Jadi organisasi ini bubar karena mereka tuh memaksakan untuk menyatukan organisasi yang banyak dan gede-gede itu. Kan organisasi itu punya tujuan masing-masing kan. Akhirnya karena tujuan dari P3KI nggak sejalan sama tujuan mereka, akhirnya bubar deh gitu. Karena punya kesibukannya masing-masing kali ya. Gitu. Next ada Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Nah, pendirinya adalah MH Tamrin ya mukanya. Itu didirikan pada tahun 1939. Latar belakangnya itu ditolaknya petisi Sutarjo 1936 yang berisikan usulan kepada pemerintah Belanda untuk mengadakan konferensi status politik Hindia Belanda 10 tahun mendatang. Jadi itu Sutarjo tuh menulis suatu petisi itu, suatu pengajuan gitu kepada Belanda tentang gimana sih sebenarnya status Indonesia tuh sebagai apa gitu kan. Karena Indonesia tuh kayak nggak jelas gitu loh, mereka menjajah, cuma Indonesia tuh nggak merdeka-merdeka gitu kan. Akhirnya GAPI itu membentuk KRI atau Kongres
rakyat Indonesia yang berisikan Indonesia berparlemen, bahasa Indonesia jadi bahasa nasional, Indonesia rasanya jadi kebangsaan, merah putih jadi bendera gitu kan. Jadi ini udah ada Indonesia Raya ya. Waktu pas Sumpah Pemuda itu udah ada gitu. Nah, di sini tuh isi-isinya tuh kayak gue rangkum gitu kan, yang simpel-simpelnya. Kadang yang suka keluar tuh yang Indonesia berparlemen gitu kan. Nah, di sini mulai deh muncul gerakan kooperatif. Itu ada Parindra, Partai Indonesia Raya, ada PNI baru, terus ada juga Gerindo. Gerindo ini gerakan rakyat Indonesia. Next, itu ada zaman pendobrak. Jadi setelah zaman-zaman perjuangan Indonesia melalui organisasi yang radikal maupun enggak, akhirnya ada deh zaman pendobrak gitu. Dilatar belakangi oleh kemenangan Jepang di Pasifik, perang Asia Pasifik Raya gitu. Terus ada kedatangan Jepang ke Indonesia. Jadi sebenarnya pergerakan nasional Indonesia tuh terhenti sebentar gara-gara Jepang datang. Jadi kayak gantian aja gitu ngejajahnya. Nah, Jepang datang itu ke Indonesia pada tahun 42, bulan Mei. Dari pimpinan Jenderal Hitoshi Imamura. Tempatnya di Teluk Banten, ada di Subang dan Kragan, sama Jawa Tengah. Jadi, kan kalau misalnya Belanda kan datangnya cuma yang di bagian Banten ya kan, Cornelis de Houtman datang gitu kan. Nah, kalau Jepang ini ada di beberapa tempat gitu, ada di Subang, ada di Jawa Tengah, berbeda. Terus pada tahun 42 Belanda menyerah tanpa syarat melalui Perjanjian Kalijati. Nah, Perjanjian Kalijati inilah yang menandakan kalau Belanda itu udah nggak menjajah Indonesia waktu itu. Dari Belandanya itu ada Terporten namanya, dari Jepangnya Imamura gitu. Kaisar Imamura. Kayaknya segini aja sih. Nah, mulai nih. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau ada yang masih kurang jelas? Gimana? Bisa reaction ya? Ada yang kurang jelas gak? Atau mau kayak quiz gitu? Kalau quiz kayaknya pakai jempol ya. Kalau ada yang mau nanya pakai lo. Kira-kira ada nggak? Oh, Marxisme itu apa, Kak? Tadi belum paham. Jadi tuh, Marxisme tuh sebenarnya kalau kalian di UTBK tuh kayak nggak terlalu ditanyain sih. Yang penting kalian tahu Marxisme itu paham dari apa gitu. Nah, biasanya tuh paham dari komunis yang ditanyainnya gitu. Gitu, Ahmad. Oh, kalau G30 SPKI. Nah, kalau gue tuh G30 SPKI. Oke, Dimas dulu ya. Kalau menurut aku sih, kalau G30 SPKI itu, aku juga gak terlalu ini ya, gak bisa jawab benernya gimana, karena emang masih simpang siur gitu kan, emang bener masih simpang siur gitu. Tapi menurut yang aku baca sih, emang itu tuh emang gerakan yang radikal banget sih. Terus belum tahu juga kan kayak itu tuh disuruh sama siapa atau yang nyuruhnya tuh siapa gitu. Otaknya tuh siapa gitu kan belum jelas gitu. Karena memang sampai sekarang juga kasusnya masih diusut kan. Cuma nggak tahu deh masih dibahas apa enggak gitu. Nah, Kamaludin nanya kayak kaum elitis itu IP Indonesia. Oke. Kan didirikan sama kaum elitis yang berpendidikan, sedangkan jumlah kaum elitis yang berpendidikan itu masih sangat terbatas. Nah, kenapa sih mereka tuh apakah masih sedikit yang berpendidikan dan bisa melakukan tindak kekerasan gitu kan, yang radikal. Jadi tuh
karena mereka berpendidikan, jadi mereka itu gampang buat mempengaruhi orang lain gitu kan. Masyarakat Indonesia waktu itu masih banyak belum terpelajar gitu. Jadi masih mudah lah disusup-susupin sama paham-paham mereka gitu, yang mereka mau tuh kayak gimana gitu. Jadi mudah deh sama kaum yang berpendidikan mau digimanain juga gitu. Kayak misalnya Semau sama Dasono tiba-tiba masuk gitu kan. Itu kan mereka tuh sebelumnya pasti berpendidikan, kayak mereka tuh diajarin sama kaum-kaum yang komunis gitu. Emang sengaja buat dimasukin. Jadi udah pastilah kayak gitu mah emang udah dirancang gitu. Oke, Dimas. Hubungan Kekaisaran Meiji sama berdirinya sebuah organisasi pergerakan nasional gitu kan. Nah, hubungan restorasi Meiji sama pergerakan nasional itu karena jadi kan Jepang itu kan udah mulai ini karena dia menang pada Perang Asia Timur Raya, dia juga melakukan restorasi Meiji gitu untuk sebagai penggerak gitulah, kayak memajukan negaranya gitu. Nah, hal itu tuh yang membuat Indonesia tuh terinspirasi kayak kita juga harus buat suatu gebrakan nih, tapi dengan bidang pendidikan salah satunya kalau Budi Utomo tadi gitu. Jadi sebenarnya kayak karena sama-sama di Asia gitu kan, jadi memiliki apa ya rasa yang sama gitu loh, karena pernah dijajah sama negara Barat. Itu Ingrid. Oke, thank you juga. Nah, yang lain ada mau nanya apa enggak? Apa mau gimana? Masih ada yang mau nanya nggak guys? Gitu. Apa mau kuis nih? Boleh reaction? Mau kuis gak guys? Oke. Yang lain gimana nih? Oke. Kuis aja kali ya. Sebentar gue stop share. Nih guys. Langsung join aja join. Langsung join aja guys.
Yuk, yang lain. Gak apa-apa, Ahmad. Namanya juga latihan. Tenang, tenang. Kalem aja, malah nyoba-nyoba aja. Hai guys, masih ada yang mau join nggak? Ini kan partisipannya 15 nih, baru 10. Kalau nggak, aku mulai aja. Apa ada yang nggak bisa join? Kayaknya 824 kali ya mulai ya. Oke, mulai ya. Wih, Ahmad, paling atas.
Semangat guys. Guys, ini udah ya berarti? Belum. Ini belum guys? Ini udah belum? Oke. Oke, karena udah kelar semua,
Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelumnya apa mau ngebahas satu-satu? Ini soalnya emang susah guys. Kayaknya ada yang belum selesai ya? Belum. Apa udah semua? Oke. Aku bahas yang banyak salahnya aja kali ya. Ini 6 salah nih. Nih, tokoh PNI yang ditangkap Belanda pada tanggal 24 Desember 1929. Kecuali, nah yang ditangkap ini Soekarno, Mas Kun, sama Gatot Mangkongprojo. Nah, yang jawabannya benar ini Mr. Sartono. Karena kan Sartono tuh makanya dia nggak ditangkap, makanya dia bisa ngedirin Partindo, jadi dia tuh berarti nggak ditangkap guys. Yang ditangkap itu yang 3 orang ini gitu. Selanjutnya nih 12 lah ya, ini satu doang yang salah. Stovia ya guys, jangan balik-balik nih, ada Mosfia, Sofia. Ini bener banget nih. Ini paham banget nih. Nah, ini yang namanya salah ya. Ada Syarikat Islam pengganti Syarikat Dagang Islam untuk memperluas anggota sehingga terbatas pada dagang. Salah satu tujuan Islam ya guys, ini tujuannya Syarikat Islam. Ini itu ada memajukan perdagangan, nggak mungkin. Membantu masyarakat, modal, pasti perdagangan juga kan. Pasti ini SDI lah, AB ini. Terus mengalahkan penjajah juga enggak ya kan, karena tujuan utama SI itu untuk mengembalikan ajaran-ajaran agama Islam kepada masyarakat. Jadinya yang C, kepentingan rohani dan jasmani penduduk asli Indonesia. Karena kan udah ada banyak westernisasi kan, jadi dikembalikan lagi nih ajaran agama Islam yang benar tuh kayak gimana gitu. Nah, ini ada surat kabar Indis Partai. Ini surat kabarnya The Express ya guys. Ini The Express. Tuh. Surat kabar yang lain ini dari Tiongkok. Terus ini Batavia Novelis, Wardah Bakti, ini jarang kursi. Nah, ini banyak banget yang salah Garindo. Tapi emang belum jelasin sih kayaknya tadi. Jadi, gerakan ini tuh dipelopori oleh 3 orang sebenarnya. Ada Sanusi Pane, Muhammad Yamin, sama Mr. Sartono. Jadi, Mr. Sartono tuh aktif banget ya kayaknya. Dia ngediriin Gerakan Rakyat Indonesia. Jadi, ini sama A sama D gitu. Ini yang 3 orang yang salah ya. Nah, Haji Saman Hudi guys. Jadi Haji Saman Hudi itu pasti ngediriin Sarekat Dagang Islam SDI. Tapi kalau yang ngedirin Sarekat Islam itu Cokro Aminoto guys. Tuh. Sebenarnya mau di Surakarta mau di mana sama aja sih kayaknya. Soalnya jarang sih ditanyain di Surakarta atau di mana. Biasanya ditanyain yang didirikan oleh siapa gitu Sarekat Dagang Islam. Nah, ini ada tuntutan Gapi. Ini 9 yang salah, tapi emang susah sih guys. Aku juga kayaknya kalau jawab bakal salah. Yang tidak termasuk ya, berarti yang tidak termasuk nih. Tapi kalau kalian misalnya kayak logika aja nih, kayaknya bisa sih. Nah, yang bukan itu agar Indonesia menjadi parlemen sejati sama bahasa Indonesia digunakan dalam sidang Volksraad. Istilah ini tetap dipertahankan. Nah, ini tuh yang termasuk tuntutan Gapi guys, yang A sama yang C. Nah, yang B sama yang D ini yang salah, yang tidak termasuknya gitu. Sebenarnya ada 4 tuntutan Gapi. Apa ya? Tuntutan Gapi itu ada, Gapi itu menuntut pemerintah Belanda agar dibentuk kayak parlemen gitu, kayak DPR. Karena kan Indonesia waktu itu kayak parlemennya diwakili sama Belanda gitu kan. Terus ditetapkan bendera merah putih sebagai bendera persatuan. Terus lagu Indonesia Raya. Terus pemakaian bahasa Indonesia dalam sidang Volksraad. Waktu pas sidang-sidang kayak gitu, orang-orang kan banyak orang masyarakat Indonesia yang nggak terpelajar gitu kan. Jadi mereka kayak iya aja gitu waktu pas sidang. Malah kan sebenarnya nggak tahu yang diomongin apa. Jadi pada pakai bahasa
Netherlands gitu. Kayak rasis banget lah istilahnya. Nah, ini dua yang salah. Nah, ini perlawanan PNI pendidikan dalam pergerakan nasional membuat surat kabar. Nah, ini surat kabarnya Daulah Rakyat. Tadi udah jelasin ya. Daulah Rakyat itu salah satu bentuk dari PNI pendidikan. Terus ini checkbox. Hasil kongres pertama Budi Utomo nih. Ini 10 orang yang salah. Nah, sebenarnya kalian bisa sih kayak mikir gitu. Kalau misalnya kongresnya itu kan tadi udah dijelasin kan, terbatas sama Pulau Jawa dan Pulau Madura. Terus Budi Utomo tuh bukan organisasi politik atau pemerintahan guys, kan dia tuh organisasi pendidikan pertama gitu kan. Nah jadi udah pasti nih yang B salah gitu. Terus keanggotaan Budi Utomo terbuka bagi semua lapisan masyarakat. Enggak lah, karena BU tuh pro Belanda, jadi dia ngajarinnya itu orang-orang yang udah punya privilege gitu, yang anaknya bupati dan sebagainya gitu. Jadi dia tidak terbuka sama semua lapisan masyarakat, yang terbuka tuh taman siswa yang pertama kalinya. Terus kegiatan BU dalam bidang pendidikan dan sosial budaya. Pasti ya, karena ini Budi Utomo ini pendidikan banget sama sosial budaya gitu. Jadi pasti yang A sama yang D gitu. Yang B sama yang C pasti salah, karena bukan di bidang politik pemerintahan, pasti bukan, karena bukan parpol, cuma organisasi. Terus anggotanya enggak ya, terbatas. Nih yang, nah ini nih, salahnya 5 nih. Membacakan Ikrar Sumpah Pemuda pertama kali nih. Ini Sumpah Pemuda itu kan adanya di Kongres Pemuda kedua kan, pada tahun 1928. Nah, pelopornya itu yang Sugondo guys. Jangan sampai salah nih, waktu tuh gue juga pernah sih kayaknya keluar di TBK kayak gini. Terus di sini ada yang 5 yang salah ya. Budi Utomo adalah organisasi yang dibentuk oleh beberapa Soviet. Nah, gini. Hari berdirinya Budi Utomo. Nah, kan udah diperingatin kan kalau Budi Utomo tuh bukan guys, bukan pendidikan nasional. Walaupun dia bidang pendidikan, tapi bukan. Dia itu Hari Kebangkitan Nasional. Karena dia itu menggerakkan pergerakan yang lain gitu. Jadi awalnya kan Budi Utomo di bidang pendidikan. Nah, udah banyak tuh dia tuh sebagai pelopornya gitu loh guys. Jadi Hari Kebangkitan Nasional gitu. Terus ada incorrect juga pada pidatonya itu berjudul. Nah, ini nih udah jelas banget nih guys. Indonesia berparlemen bukan banget gitu kan. Indonesia berjuang apalagi kan. Indonesia menggugat gitu kan. Yang di sidang Landrat Soekarno tadi. Terus manakah data berikut yang merupakan ciri perjuangan rakyat Indonesia sebelum 1908? Nah, pergerakan nasional kan mulainya 1908 sampai 1927 kan. Mulainya. Ya masa zaman pertama itu. Nah, ini bisa kalian sih, bisa langsung milih aja gitu. Tertuju pada visi misi Indonesia Merdeka gitu kan. Bukan lah pasti ya. Bersifat nasionalisme, bukan kan. Terus karena bukan dari nasionalisme ya guys, karena masih kedaerahan banget nih sebelumnya itu. Terus visi misinya juga bukan mau merdeka, tapi ada yang lain gitu kan tujuannya. Lebih mengarah pada perjuangan yang bersifat fisik, bener ya guys, karena mereka masih ini banget mementingkan senjata dan sebagainya gitu. Dipelopori kaum terpelajar pasti bukan banget lah. Dipengaruhi paham baru dari barat. Bukan juga ya guys, karena kaum terpelajar dan paham baru dari barat ini munculnya waktu pas pergerakan nasional. Paham Marxisme dan sebagainya. Istilah Indonesia pertama kali ini, yang 8 yang salah, karena emang ini guys, soal kita kayak gini. Nah, istilah Indonesia pertama kali disebut oleh J.R. Logan ya guys, Joes apa gitu, Roger apa gitu, pokoknya namanya bule banget lah, J.R. Logan, bukan R. Soekarno, bukan Dr. Sutomo, Dosdeker apa lagi. Ingetnya ini aja. Tuh. Oke. Paling segitu sih guys. Kira-kira gimana? Ada yang belum jelas? Oke, Aremia.